Kami potong sebentar perbincangan kita dengan mantan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Mas Raja Juli Antoni, untuk mengajak Anda ke lokasi di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, Saudara. Tadi baru saja Presiden Joko Widodo telah tiba di Masjid Gede Kauman, dan visual yang Anda saksikan ini adalah lokasi di dalam Masjid Gede Kauman dan juga di luar. Tadi kita sudah melihat Presiden Joko Widodo telah tiba di Masjid Gede Kauman, kemudian di dalam Masjid Gede Kauman sudah dipersiapkan, jemaah juga sudah rapih di dalam safnya karena mereka akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Pak Haidar itu. Presiden Joko Widodo telah tiba di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan segera melaksanakan sholat asar bersama dengan jemaah lainnya. Tampak ada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kemudian ada juga sejumlah tokoh lain yang juga mendampingi Presiden Joko Widodo. Dan rencananya, Saudara, setelah melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah bersama dengan sejumlah jemaah yang ada di Masjid Gede Kauman, barulah dilanjutkan dengan sholat jenazah untuk almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian nanti ada serangkaian acara pelepasan jenazah di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, untuk selanjutnya berangkat ke lokasi pemakaman di Husnul Khotimah, Kulon Progo. Dan memang kalau kita lihat di lokasi Masjid Gede Kauman ini banyak sekali ya jemaah yang hadir untuk menyampaikan rasa bela sungkawa mereka ya, Mas Zaki ya. Ya, tadi kalau kita yang lihat, sebelah kanan itu kan Pak Haidar Nasir ya, Ketua Muhammadiyah. Lalu masih belum jelas itu ada banyak tokoh yang pasti ya. betul, ada banyak tokoh yang hadir ke sana. Karena memang Buya ini kan banyak sekali orang yang punya interaksi dengan banyak tokoh, sehingga wajar kalau pada kehilangan pada datang hari ini ke sana gitu. Kalau di sebelah kiri kan Sultan itu kan ya. Ya betul, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian tadi juga informasinya ada sejumlah menteri juga ya yang hadir. Pak Mahfud tadi kalau nggak salah kan. Pak Mahfud ada di sana sebelumnya. Pak Pratikno juga ada. Pratikno. Ya. Presiden Joko Widodo langsung bertolak dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Tidak mau ketinggalan momen untuk langsung. Kita dapat informasi kan jam 10 berapa itu. Tadi Pak Jokowi jam 1 sudah jalan ya. Padahal ada Jumatan segala macam. Betul. Nggak lama kemudian dia langsung pergi gitu. Artinya ini menunjukkan ya punya hubungan lah gitu. Betul. Punya berapa kali kan memang Pak Jokowi misalnya meresmikan Madrasah Mu'allimat itu kan beberapa kali kan dekatan itu. Berarti memang menunjukkan bahwa ada kedekatan secara emosional dan kedekatan yang berarti antara Presiden Joko Widodo dan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ya, sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo di tengah kesibukan dan rangkaian kegiatannya semuanya di cancel untuk langsung menuju ke butuh beberapa jam kemudian dia udah tiba di Yogyakarta ya. Betul, karena setelah disemayamkan di Masjid Gede Kauman langsung akan dimakamkan hari Jokowi ini kan juga. Beberapa kali juga membesuk dia kan ketika sakit gitu di PKU. Dan beberapa kali membesuk beliau dan sempat diunggah juga di media sosial Instagramnya Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, yang menyampaikan rasa bela sungkawanya, kemudian merasa kehilangan tokoh Islam, tokoh nasional yang memberikan banyak teladan untuk bangsa ini. Tadi di terakhir kita wawancara dengan Mas Juli Antoni, Raja Juli Antoni kan tadi dia cerita soal bagaimana kemanusiaan itu
bisa tetap berjalan tanpa kehilangan pijakan keagamaan kan itu kan tadi yang dia ingat dari warisan Buya kan itu. Bagaimana Buya mengajari kita agar tetap menjaga kemanusiaan tanpa kehilangan pijakan keagamaan itu tadi yang dan itu yang memang ini menjadi PR kita ke depan itu. Betul. Jagain itu gitu. Iya, ini yang menjadi catatan bersama, bagaimana kita menjaga warisan kebinekaan yang telah ditularkan, telah dibuat oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Ini menjadi tugas kita bersama ya, bagaimana menjaga ini. Dan tentu tidak mudah ya, Sir, karena situasinya begini, ada disrupsi, ada kompetisi pemilu segala macam kan, yang semuanya semua punya kepentingan masing-masing ya, untuk menuju tujuan tertentu. Kekhawatiran yang sering diungkapkan Buya tadi soal politisasi agama segala macam juga ini gitu, punya ruang nanti gitu. Itu yang berat sebetulnya itu di kita ya. Jadi kehilangan besar itu gitu. Mungkin ya menurut saya itu. Tapi tapi optimisme itu tetap ada ya Mas Zaki ya. Bagaimana dengan kondisi tanah air, kondisi perpolitikan, ekonomi dan dinamikanya, tapi masih ada titik terang ya untuk terus membudayakan, terus melestarikan apa yang menjadi warisan dari Buya ini ya. Ya harusnya begitu kan, kita kan sudah berapa kali kan keluar dari krisis itu dan sukses kan. 98, 99, reformasi kita ditakut-takuti akan ada balkanisasi, macam-macam kan, kita sudah lewat kan. Krisis politik juga kita pernah, pemilu kemarin juga lumayan ini kan, fragmentasi di masyarakat dan harusnya sih bisa. Buya memberi landasan yang bagus gitu, sepanjang hidupnya dia memberi dia merawat kebinekaan itu dan hari ini dengan kader-kadernya yang banyak yang punya intensitas sentuhan itu, saya rasa ya harus diupayakan sih, gitu. Harus dirawat, harus diikhtiarkan gitu. Ini menjadi tugas kita bersama ya Mas Zaki ya. Tokoh pemersatu, tokoh kebinekaan dengan sosok kesederhanaannya dan banyak sekali cerita-cerita baik yang tadi kita dengarkan dari mereka yang benar berinteraksi dekat begitu dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini. Tadi juga ada cerita yang cukup menyentuh ya dari kader muda Muhammadiyah Masuki tadi ya. Yang kalau di Jogja selalu berinteraksi dengan Buya Syafi'i. Nggak mau dibawain tasnya itu kan juga menyentuh itu. Betul. Testimonial semacam itu yang langka dan dan juga melihat kesederhanaannya. Ada ketika Suki Ridho tadi bercerita ketika almarhum menghadiri sebuah acara yang cukup formal namun menggunakan baju yang sempat ada bekas sobeknya begitu kan. Kemudian ditanyakan gitu, oh ini kok pakai bajunya ada sobekannya Buya. Kemudian Buya menjawab bahwa iya ini nggak apa-apa sobek, yang penting sudah dijahitkan kembali oleh istrinya. Toko yang punya akses ke kekuasaan begitu besar ya, ke puncak kekuasaan dia punya akses, masih punya problem itu. Betul. Ini yang membuat kita semua takjub dan harapannya bisa menjadi teladan untuk kita semua ya Mas Zaki ya. Ya. Dan yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah suasana di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian ada sejumlah tokoh lainnya yang juga ikut mendampingi untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Dan saya rasa seperti Tony tadi, Antoni dari Makassar ya. Dia juga rencana juga menuju ke Yogyakarta. Artinya akan banyak toko yang sebetulnya masih on the way ke sana. Betul, kan? setuju. Kan tadi juga sebelum zuhur kan, ini udah tiba di sana banyak. Gitu. Saya rasa pasti akan rame nih. Akan banyak tokoh yang akhirnya bertolak ke Yogyakarta ya. Kehilangan karena ya gitu. Dan kemungkinan memang akan banyak tokoh ya, Mas Zaki yang akan menuju ke kalau Yogyakarta. Kalau melihat sepak terjang Buya, kedekatan dengan banyak ini kelompok itu, kalau kita lihat timeline aja kan tadi pagi itu kan banyak sekali itu kan ucapan duka cita dari hampir semua kelompok ormas kan, yang ngerasa kehilangan gitu. Iya.
Ini nampaknya ibadah sholat asarnya sudah selesai dan mungkin akan dilanjutkan dengan sholat jenazah ya. Iya, sholat jenazah lanjutan karena tadi udah banyak sekali yang lebih dulu ini ya, betul. lebih dulu alat tadi kita lihat bergelombang gitu, bersaf-saf gitu dan sampai sekarang masih terus dilakukan gitu. Ya sekali lagi ini petunjuk ya Sir bahwa ya banyak yang ngerasa kehilangan lah gitu. Betul. Dan tadi juga sempat baca beberapa tweet di media sosial bahwa Buya meninggal di hari Jumat ini juga merupakan sebuah hal baik begitu ya. Banyak kepercayaan begitu, kepercayaan yang begitu bahwa ya meninggal di hari Jumat itu hari yang baik. Gitu. Saya rasa Pak Haidar ya nampaknya yang akan memimpin sholat jenazah. Ya. Ini Ketum Muhammadiyah PBNU hasil Muktamar Makassar. Dan harusnya tahun ini akan ada muktamar lanjutan untuk periode kedua dia. Kalau terpilih. Dan yang akan memimpin ya, akan menjadi imam untuk sholat jenazah almarhum Buya Shafi'i Ma'arif ini. Pasti dekat ya, karena keduanya ada di Jogja gitu, interaksinya. Keduanya juga. Jadi kalau lihat sejarahnya betapa Buya masih ngopeni suara Muhammadiyah, ngopeni selama mualimin mualimat itu ya artinya pasti dekat. Gitu. Karena cukup dekat dengan kehilangan juga itu. Pasti pernah jadi mentor gitu buat Pak Haidar. Betul. Ya, nampaknya ada sedikit gangguan teknis, saudara, terkait dengan visual dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Karena memang kondisi di sana sangat padat, sangat crowded begitu. Karena itu coba kami hadirkan visual lain dari area Masjid Gede Kauman. Ini area luar. Ini juga tampak sejumlah persiapan dari TNI, Polri, kemudian dari Pas Pampres juga telah bersiap. Karena setelah nanti sholat jenazah yang diikuti oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan selesai dilaksanakan, maka nanti akan ada prosesi penyerahan jenazah begitu ya Mas Zaki ya? Yang tadi disampaikan oleh saya tidak mengikuti tadi apa di sana, tapi harusnya iya ya. Karena ada presiden sehingga ada semacam seremoni gitu. Ada semacam seremonial yang nantinya mungkin akan dilaksanakan di depan area Masjid Gede Kauman. Sampai sekarang kan kita belum dapat informasi tadi ya Sir, apa ininya, karena presiden juga baru saja tiba dan lalu langsung sholat asar gitu. Dari visual ini kita bisa lihat ya sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Pas Pampres, kemudian dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga berkoordinasi dengan Pas Pampres untuk apa kira-kira yang nantinya rangkaian. Mungkin ada sedikit seremoni begitu ya untuk melepas jenazah. Saya juga begitu, tapi belum tahu ya. Tapi sembari di dalam Masjid Gede Kauman tengah berlangsung sholat jenazah yang dipimpin oleh Ketum PP Muhammadiyah dan juga diikuti oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Kami hadirkan kembali visual dari dalam Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Sholat jenazah sudah selesai dilakukan. Akan ada doa bersama dulu sebelum nantinya jenazah akan diantarkan ke permakamannya di Husnul Khotimah Kulon Progo. Apakah ada kemungkinan Mas Zaki ini Presiden Joko Widodo akan ikut mengantar ke Kulon Progo? Saya tidak cukup punya informasi ya, tapi ya tentu rumit ya karena ada urusan protokoler segala macam. Saya duga sih mungkin pengen, tapi nggak tahu apakah. Iya betul. Mungkin harusnya kita akan coba kontak jurnalis kita yang di sana ya, betul. Tahu mungkin apa detail ini ya, detail protokoler ya, rangkaiannya gitu. Kita kan benar-benar baru datang kan dia kan, dan urusan itu kan lumayan rumit ya, urusan pengamanan, urusan plot ini.
protokoler yang Iya. benar-benar harus tetap Kita dipatuhi. bayangin itu kan dia jam 1 terbang gitu, artinya tim advance-nya kan sebelum zuhur udah Iya, harus sudah lari-larian betul. itu kan, karena kan semuanya harus di-clearin kan. Dan dipersiapkan secara matang. Iya, jadi memang kan tidak mudah kan menyelenggarakan kegiatan presiden itu butuh organisasi yang besar gitulah. Kira-kira. Dan nampaknya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Iya, pidato. kita, kita dengarkan bersama. Dan yang saya lihat beliau hidup dalam kesederhanaan. Beliau adalah kader terbaik Muhammadiyah yang selalu menyuarakan tentang keberagaman dan selalu menyuarakan tentang toleransi antar umat beragama. Dan beliau juga selalu menyampaikan pentingnya Pancasila bagi pertahanan bangsa. Kita semua adalah milik Allah dan hanya padanya kita akan kembali. Mari kita berdoa bersama. Semoga almarhum Buya Syafi'i Ma'arif diberikan tempat yang terbaik di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuhan, para dewa sekalian Indonesia. Sambutan kedua, satu dengan sambutan bersama keluarga sekaligus bangsa Muhammadiyah yang saya kenal Ketua Umum Pimpinan Besar Muhammadiyah. Beliau Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir di Persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nasalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi taba'al huda. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bersama seluruh Menteri Kabinet Indonesia, Bapak Menteri Segara dan Bapak yang lain, Pak Gubernur dan teman-teman seluruh yang saya hormati dan saya muliakan, para tokoh bangsa dari berbagai kalangan dan jamaah yang kami hormati.
atas nama keluarga Allahu yarhamhu Bapak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, yakni Ibu Hajah Ma'rifah Syafi'i Ma'arif, Mas Muhammad Hafid bersama istri dan dua cucu almarhum, serta keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah, menyampaikan rasa duka dan kehilangan atas wafatnya ayahanda kami Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif pada hari ini jam 10.15 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jambi. Saya kebetulan setengah jam tiba dan sempat menemani beliau memutuskan nafas terakhir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi saksi bahwa beliau dipanggil Allah dengan segala kesiapan yang luar biasa. Seakan-akan beliau sudah merasa sudah saat dan tiba waktunya. 24 Februari yang lalu beliau kontak saya yang mengagetkan perasaan saya memesan makam di makam Muhammadiyah, yakni Husnul Khotimah Kulon Progo. Saya ingat juga tanggal 26 Februari yang kemarin yang lalu Bapak Presiden bersama Bapak Mensesnek sempat menjemput beliau setelah keluar dari rumah sakit segar bugar, tapi 13 hari yang lalu beliau merasakan lagi sakitnya dan dirawat oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan tim dokter yang lengkap, termasuk juga berkoordinasi dari tim dokter kepresidenan. Karena itu kami selain menyampaikan rasa kehilangan dan juga kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur, dan seluruh pihak yang begitu mencintai beliau dengan segala bantuan, dukungan, takziah, doa, bahkan tadi jamaah akan mensolatkan beliau bergelombang tiada henti. Atas semuanya kami menyampaikan jazakumullah ahsan jazaa. Atas nama keluarga dan Muhammadiyah juga kami menyampaikan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif sebagai insan biasa tentu ada kelemahan, kekurangan dan ketidakan serta kesalahan. Maka kami mohonkan maaf sebesar-besarnya agar beliau dilapangkan hidupnya. Juga kalau ada hak-hak adam yang belum tertunaikan dan perlu diselesaikan, kami PP Muhammadiyah terbuka untuk menyelesaikannya. Di mana semuanya diikhlaskan, kami pun menyampaikan jazakumullah ahsanul jazaa. Terakhir, sebagaimana tadi kesaksian Bapak Presiden, Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh dan sosok yang tulus, sederhana, bersedia menerima kritik apapun. Beliau selalu pesan kepada kami agar menjaga keutuhan bangsa
keutuhan Muhammadiyah dan keutuhannya selalu dilakukan. Dan tentu pemikiran dan langkahnya kita semua sudah mempersaksikannya. Mudah-mudahan apa yang semasa hidup beliau lakukan semuanya menjadi amal jariah, ilmunya ilmu yang bermanfaat, dan seluruh jejak pengabdiannya menjadi uswah hasanah bagi anak-anak negeri tercinta. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan serta seluruh jamaah. Semoga kehilafan kami dapat dimaafkan, dan kita akhiri dengan doa. Allahumma inna Ahmad Syafi'i ma'arifi himmatika wa habli juwaka baqi fitnatal qabri wa adabina wa nawwir fil qabri wa jahilku fi jannatin na'im. Nasrullah wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat Allah, terima kasih kami ucapkan atas pelaksanaan kewajiban upaya yang telah dilaksanakan pada sore hari ini. Jenayah Allah Alhamdulillah, Bapak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif akan kita makamkan di makam khusus Hotmah Pulau Progo sesuai amanah dan misalnya beliau. Untuk itu pada hadirin yang akan mengikuti pelaksanaan proses jenayah, dimohon akan tertib mengikuti pelaksanaan kegiatan. Sesenapun dan Muhammad bin Kauman ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.